Ini yang dimaksud api surga. Tusuk lagi. Woi, gimana, Pak? Pendapatnya? Di sini saya akan membahas tentang fermentasi media lumpur untuk belut ya. Sebenarnya saya itu juga kasihan untuk teman-teman yang terlanjur memakai kohe. Karena memakai kohe itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Ada teman saya itu sampai 8 bulan itu masih keluar biogas sangat tinggi, walaupun sudah 1 minggu sekali itu diaduk dan diganti air, itu masih tetap saja keluar biogas. Sebagai pengalaman ya, saya memakai fermentasi jerami, kedebok, pisang, itu semua sudah busuk ya. Saya tambahkan EM4 perikanan yang warna pink sama tambah molase. Itu saja 3 bulan baru siap tebar, dan itu juga waktu yang cukup lama ya bagi saya. 3 bulan itu menunggu, itu pun 3 bulan juga belum benar-benar matang. Sampai sekarang pun saya bongkar itu masih, kemarin ya kayak saya bongkar itu masih berbau gas sampai sekarang. Itu enggak memakai kohe, apalagi yang memakai kohe ya, itu pasti biogas juga masih sangat tinggi. Dan di sini saya membuat kolam itu 10. Saya mencari alternatif lain agar cepat bisa tebar belut. Akhirnya saya cari itu asam humat, dan alhamdulillah sampai sekarang belut-belut juga nyaman, gak ada kematian. Walaupun kematian itu hanya di awal-awal gagal adaptasi ya, tapi sampai sekarang pun alhamdulillah aman untuk tebar belut. Itu saya memakai asam humat karena apa? Itu saya memakai bukan lumpur sawah ya, lumpur pekarangan yang ada di pegunungan. Dan ini tanah yang saya pakai ya. Nah, ini dulu saya ratakan, saya ambil. Nah, ini ya, ini keras ya, ini bunyinya kayak gini ya. Nah, ini yang saya pakai. Dan ini kolam yang saya bongkar karena pembuangannya bermasalah ya. Ini sudah 2 minggu tidak terisi air ya. Dan ini alhamdulillah untuk lumpurnya, tanahnya kayak gini ya. Ini sangat bagus buat belut, hampir sama kayak lumpur kali atau lumpur sungai. Ini kolam juga sangat subur. Nah, oke, saya perlihatkan yang sini. Air juga sangat jernih. Ini ya. Teksturnya gini. Ini tuh saya tebar semua ini. Jadi
itu sekalian nggak perlu memakai kohe. Dan ini juga sudah ada cacingnya karena saya tebari cacing. Untuk fermentasi itu menciptakan pakan alami itu jika tidak terbawa pengambilan lumpur, tidak terbawa bibit cacing, itu nggak akan ada ya cacingnya kalau menurut saya itu. Nah, cacing itu kan akan bertelur sendiri di tempat medianya ini. Nah, waktu saya bikin kolam ini, saya fermentasi. Setelah fermentasi 2 minggu, saya tebari itu cacing per kolam itu 1 kilo ya. Nah, ini pun juga sama. Nah, seperti ini ya lumpurnya. Nah, ini cacing banyak sekali di sini. Ini cacing saya tebari ini dulu 1 kilo per kolam. Itu apa? Agar cacing itu sebelum saya tebari belut itu bisa berkembang biak di kolam, media kolam ini. Itu pasti itu. Jadi jika kalian menunggu pakan alami di kolam itu sangat lama, teman. Bisa 1 tahun atau 9 bulan yang memakai koge itu belum bisa tebar, saya jamin itu. Dan ini pun sudah saya cek beberapa kali. Untuk biogas itu memang nggak ada, karena asam humat itu mengurangi biogas yang ada di dalam lumpur, memperbaiki struktur tanah, menggemburkan tanah. Yaitu ini saya hanya berbagi pengalaman saja ya, agar kalian itu tidak gagal lagi, juga tidak terlalu menunggu waktu yang lama. Karena kita ini jika menunggu waktu yang lama itu sangat membosankan bagi saya. Dan di sini saya juga sudah belajar banyak ya tentang belut. Itu saya belajar belut itu sudah habis puluhan juta ya. Kalau dihitung-hitung itu saya analisa sendiri ya. Sangat subur. Ini campurannya gedebok pisang sama molase E4 asam humat. Udah cuman pakai itu, nggak pakai jerami, nggak pakai kohe, karena bagi saya itu jerami dan kohe sangat lama. Jika ada alternatif lain, kenapa masih pakai cara yang lama? Itu kalau pemikiran saya ya, saya cari yang cepat, aman, tidak memakai cara yang lama. Itu bagi saya terlalu lama untuk fermentasi. Jangan lupa subscribe, komen, biar tidak ketinggalan info-info lagi. Terima kasih.